Seekers, mempersembahkan korban syukur kepada Allah sama dengan memuliakan Dia. Mazmur pasal 50 ayat 23 mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku." Kata syukur dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 boleh juga diterjemahkan puji-pujian. Tuhan menunggu puji-pujian kita. Tidak ada satu perkara yang bisa memuliakan Tuhan seperti halnya puji-pujian. Suatu hari, semua doa akan berlalu, semua pekerjaan akan berlalu, semua khotbah Nabi akan berlalu, semua kesibukan pun akan berlalu. Namun, puji-pujian akan bertambah lebih banyak daripada hari ini. Puji-pujian bersifat kekal, dan puji-pujian tidak akan berlalu sampai selama-lamanya. Kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 12 mengatakan, "Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar." Ada banyak hal yang menimpa diri kita dan yang kita alami dan tidak kita mengerti. Mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi? Kita percaya di surga ada banyak puji-pujian, sebab di surga ada pengetahuan yang sempurna. Semakin sempurna pengetahuan kita, semakin sempurna pula puji-pujian kita. Pada suatu hari, ketika kita semua tiba di hadirat Tuhan, segala-galanya akan menjadi jelas. Masalah-masalah yang tidak kita mengerti hari ini, kelak akan jelas semuanya. Saat itulah, kita akan menundukkan kepala sambil memuji Tuhan. Puji-pujian yang meluap-luap dan yang tidak bisa berhenti, karena kita jelas bahwa Tuhan tidak pernah salah, dan ternyata semua rancangannya atas hidup kita sangatlah indah. Mungkin yang menimpa kita hari ini adalah bencana besar buat kita. Tetapi gara-gara itu kita terhindar dari bencana yang lebih besar. Pada suatu hari kita akan mengerti dengan jelas mengapa Tuhan memberi kita kejadian-kejadian tersebut. Setiap langkah dari perjalanan yang kita tempuh hari ini adalah pimpinannya. Saat itu, kita baru menyadari bahwa Tuhan memang patut dipuji. Seekers, aku yakin pada hari itu aku akan merasa bodoh dan malu sekali karena terlalu banyak mengeluh. Karena itu, aku mau belajar berkata, "Tuhan, meskipun aku tidak mengerti, tetapi aku tahu semua yang Kau lakukan tidak mungkin salah." Seperti yang dikutip Mazmur pasal 25 ayat 8 dan pasal 100 ayat 5, aku akan terus berkata, Tuhan itu baik adanya. Semakin mengenal bahwa Tuhan itu baik, semakin kita nampak bahwa penjara Filipi pun bisa menjadi tempat untuk memuji. Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan dalam penjara itu. Bilur-bilur di tubuh mereka masih belum sembuh. Rasa nyeri belum berlalu. Bahkan kedua kaki mereka masih terpasung. Mungkinkah ada kegembiraan dalam penjara? Mana mungkin orang bisa memuji Tuhan di situ? Akan tetapi, di situ ada dua orang yang rohnya membumbung tinggi melampaui segalanya, dan nampak bahwa Tuhan yang bertahta di surga tidak berubah. Walau mereka bisa berubah, situasi dan kondisi mereka bisa berubah, perasaan mereka bisa berubah, tubuh jasmani mereka pun sedang menderita sengsara. Namun Tuhan tetap duduk di atas tahta. Dia tetap patut menerima puji-pujian mereka. Paulus dan Silas juga menyadari bahwa apapun yang menimpa mereka pasti akan mendatangkan kebaikan, karena Tuhan itu baik adanya dan Dia tidak pernah salah. Akibat dari puji-pujian itu sungguh luar biasa. Pintu penjara terbuka, rantai-rantai pun terlepas, dan kepala penjara beserta keluarganya pada hari itu juga menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Yuk kita berdoa, Seekers. Tuhan Yesus, ampuni aku yang kurang mengerti dan kurang percaya bahwa Engkau itu baik adanya. Ya Tuhan Yesus, ajari aku memuji dalam segala situasi. Amin.